Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Ruby Handini dari kelas MBSH dengan NPM 2451040208. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum dan etika bisnis Islam dan ruang lingkupnya. Etika bisnis Islam adalah aturan dan nilai yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berbisnis. Tujuannya itu untuk kegiatan bisnis itu dilakukan dengan cara yang halal, adil, jujur, dan nggak merugikan orang lain. Di dalam Al-Quran, landasan hukum etika bisnis itu terdapat dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang bunyinya wailul lil mutaffifin alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsinun, yang berarti itu kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takdir dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain itu mereka mengurangi. Artinya itu dari makna ayat ini itu melarang keras untuk kecurangan dalam takaran atau timbangan. Dalam bisnis seseorang itu harus selalu jujur, adil, dan nggak merugikan pihak lain. Yang kedua itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya alladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masya dalika bi annakum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallah bal wa harramal riba. Artinya itu orang-orang yang memakai riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran gila. Hal ini itu karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama halnya dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya makna dari surat ini itu menegaskan bahwa jual beli itu halal, tetapi riba itu diharamkan karena menzolimi dan merusak keadilan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip bisnis Islam adalah transaksi yang bersih tanpa adanya riba. Kemudian terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Artinya itu ayatnya itu berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la yaqulu amwalakum bainakum bil batili illa takuna lijaratan atarodim minhum. Artinya itu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, makna dari surat ini tuh menekankan bahwa bisnis harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak dilakukan dengan paksaan atau dengan cara batil seperti penipuan, korupsi, atau kecurangan lainnya. Nah, ayat yang saya sebutkan tadi di atas menunjukkan bahwa landasan etika bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran, keadilan, larangan keras terhadap riba, kemudian kecurangan, serta nggak boleh melakukan perbuatan batil. Selain di dalam Al-Quran, etika bisnis dalam Islam juga memiliki landasan hukum dari hadis Nabi Muhammad. Rasulullah memberikan banyak contoh dan nasihat tentang bagaimana seorang muslim harus berperilaku saat berdagang ataupun berbisnis. Yang pertama itu tentang hadis tentang kejujuran dalam berbisnis yang bunyinya pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang sidik, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini tuh menunjukkan betapa mulianya kedudukan pedagang yang melakukan kejujuran. Kejujuran itu bukan hanya membuat bisnis dapat dipercaya, tetapi juga mendatangkan pahala yang besar sekali, sehingga derajatnya itu bersama nabi dan syuhada. Kemudian hadis yang kedua itu tentang larangan menipu, yang bunyinya barang siapa menipu maka ia adalah bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim.
Makna dari hadis ini itu tegas melarang segala bentuk penipuan dan bisnis, baik dalam takaran harga, kualitas barang maupun janji yang tidak ditepati. Menipu itu berarti menghilangkan keberkahan dan menyalahi ajaran Islam. Kemudian yang ketiga ada hadis tentang kerelaan dalam transaksi, yang bunyinya itu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, artinya itu hadis ini mengajarkan bahwa setiap transaksi bisnis itu harus dilandasi kerelaan antara penjual dan pembeli, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan, dan tanpa merugikan salah satu pihak. Jadi itu kesimpulan dari hadis-hadis yang disebutkan tadi itu, kita bisa simpulkan bahwa etika bisnis Islam itu menekankan ada 3 hal utama. Yang pertama itu harus melakukan kejujuran, larangan untuk menipu, kemudian kerelaan dalam transaksi. Dengan mengikuti tuntutan hadis ini, bisnis itu bukan hanya mengejar keuntungan duniawi saja, tetapi juga keberkahan dunia dan akhirat. Kemudian ada ruang lingkup etika bisnis. Ruang lingkup etika bisnis Islam adalah mencakup aturan dan prinsip moral yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, transaksi, pengelolaan keuangan hingga hubungan sosial agar berjalan dengan syariat Islam. Yang pertama itu ada produksi. Dalam produksi itu harus menghasilkan barang dan jasa yang halal dan bermanfaat. Jadi nggak boleh produksi hal yang dilarang agama, misalnya kayak minuman keras atau produk haram lainnya. Kemudian ada distribusi, artinya itu barang itu harus sampai ke konsumen, dan distribusi itu harus adil, transparan, dan nggak boleh adanya monopoli. Kemudian ada konsumsi. Kalau konsumsi itu Islam mengajarkan kita buat memilih hal yang halal, yang baik dan nggak berlebihan. Jadi meskipun halal, kalau kita boros atau mubazir itu tidak dianjurkan. Kemudian yang keempat ada transaksi. Dalam transaksi itu poin pentingnya itu harus adanya kejujuran, amanah, dan kerelaan dua belah pihak, yaitu kedua belah pihak itu harus sama-sama ridho dan nggak ada paksaan apalagi penipuan. Kemudian yang kelima itu ada keuangan. Kalau di bidang keuangan ini Islam itu sangat tegas, adanya larang untuk riba, gharar atau ketidakjelasan, kemudian ada maisir atau judi. Jadi sistem keuangan yang sehat itu harus bersih dari praktek yang merugikan salah satu pihak. Yang terakhir ada hubungan sosial. Maksudnya itu dalam bisnis Islam itu nggak boleh merugikan masyarakat, malah harus membawa manfaat. Jadi bisnis itu punya tanggung jawab sosial, misalnya dengan adil ke karyawan, nggak merusak lingkungan, dan ikut berkontribusi buat kebaikan bersama. Jadi kalau kita simpulin, ruang lingkup etika bisnis Islam itu menyentuh semua aspek, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, transaksi, keuangan, sampai hubungan sosial. Intinya bisnis dalam Islam harus jalan sesuai dengan prinsip Islam yang halal, seperti harus adil, jujur, dan membawa kemaslahatan untuk semua orang. Kemudian itu ada ijma dan qiyas. Kalau ijma itu